Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan, serta hari yang indah hari ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala perbuatan, tindakan, perkataan, pikiran, perasaan kami yang menimbulkan dosa-dosa. Ampunilah dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kepada kami kerinduan yang besar untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil hari ini menjadi jelas bahwa jika kita mempunyai masalah di dalam hidup kita, datanglah pada Tuhan Yesus. Minta di dalam doa dengan penuh iman. Hati Yesus pasti tergerak oleh belas kasihan dan akan mengabulkan permohonan kita. Mintalah untuk bisa mengampuni atau memaafkan atau bertobat, agar Roh Kudus menjadikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan Yesus, dan kita hidup penuh dengan kasih. Tuhan Yesus adalah kasih. Kalau kita bisa mengasihi dengan ikhlas sesama kita, artinya kita ada di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dalam bacaan Injil hari ini, si kusta berjuang berperang melawan kusta. Tuhan Yesus bersamanya. Dia menang dalam perjuangan itu, dan dia sembuh. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus berarti kita tulus.
kita berjuang mengalahkan dosa yang ada di dalam hidup kita. Setelahnya, berbagai jalan dan kekuatan pasti dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kuatkan kami untuk dapat memerangi dosa, musuh yang selalu menyerang kami setiap saat. Selimutilah kami dengan kuat kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.